Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua terus sehat dan semoga rezekinya lancar, berkah dan usahanya lancar terus, dan semoga secepatnya Allah mampukan kita semua, kalian semua, para pendengar, untuk datang ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh dan ziarah ke makbarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, di pagi ini saya akan berbagi tentang satu tempat yang ada di sebelah barat kota Masjidin Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada satu tempat yang sampai sekarang masih dibiarkan, masih dipertahankan, masih dilestarikan oleh kerajaan Saudi Arabia, terutama pemerintahan Gubernur Madinah Al-Munawwarah. Saya akan berbagi satu tempat yang di sana pernah terjadi bayat atau perubahan dari pemerintahan di masa kenabian menuju pemerintahan yang terkenal dengan pemerintahan khilafah, atau yang terkenal mulai pemerintahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi di kota Madinah. Baru pada tahun ke-11 Hijriah Nabi wafat di kota Madinah Al-Munawwarah, dan pada saat itulah antara sahabat pribumi Madinah Ansar dan sahabat imigran dari Mekah Muhajirin, di sore harinya menurut sejarah beliau wafat di pagi hari. Di sore harinya seperti biasalah, daulah besar, negara besar itu kalau pemimpinnya wafat maka harus ada penggantinya supaya negara itu tetap stabil, negara itu tetap berjalan, maka harus ada penggantinya. Dan di sanalah para sahabat, baik yang Ansar atau Muhajirin, mereka musyawarah, mereka sudah mulai memperbincangkan siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang banyak tidak dijelaskan dalam buku-buku sejarah bahwa sebenarnya setelah Rasulullah wafat, politik sudah mulai. Bahkan ada beberapa sejarah mengatakan bahwa di sanalah sebenarnya sudah mulai merasa ada yang pantas, ada yang lebih pantas dari golongan Muhajirin, dari golongan Ansar pribumi Madinah. Ada yang mengatakan sahabat Ansar atau penduduk pribumi Madinah itu lebih berhak untuk menjadi khalifah, karena dari golongan mereka sudah luar biasa membantu berkembangnya Islam yang pesat luar biasa dari kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi yang Muhajirin juga merasa paling berhak menggantikan posisi baginda Rasulullah SAW, karena Muhajirin orang-orang yang telah berjuang membantu perjuangan baginda Rasulullah mulai dari awal, mulai dari nol di kota Makkah Al-Mukarramah. Para sahabat, ada beberapa sahabat yang memang punya wibawa, sahabat yang punya kandidat besar sebenarnya untuk menjadi khalifah pada saat itu. Cuman sahabat itu diam saja melihat bagaimana
gerakan para sahabat yang lain. Sehingga Rasulullah wafat, Umar bin Khattab, sahabat yang luar biasa, pemberani, beliau langsung keluar ya. Setelah mendengar Rasulullah wafat, maka Umar bin Khattab langsung keluar dan mengambil pedangnya dan berkata kepada orang-orang yang ada pada saat itu, "Man qala Muhammadan qad mata sa'aqta." Siapa yang berkata Muhammad itu wafat, maka akan saya penggal kepalanya. Itu dari apa ya? Sayyidina Umar bin Khattab berarti orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seakan-akan beliau itu belum siap ditinggal oleh baginda Rasulullah, dan seakan-akan beliau itu benar-benar tidak mau kehilangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar bin Khattab, dan tidak ada seorang pun yang bisa menenangkan beliau. Hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersejarah. Beliau Abu Bakar menyindir Sayyidina Umar bin Khattab dengan perkataan sampai sekarang selalu dikenang, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata wa may ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini sudah wafat, sudah meninggalkan kita. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah kekal hidup selamanya. Terus beliau juga, Abu Bakar Siddiq, mengutip ayat dalam Al-Quran ya, "Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalatum ala aqabikum ila akhirih." Jadi Muhammad itu tidak ada lain kecuali seorang utusan sebagaimana utusan-utusan sebelumnya, sebagai Nabi Isa dan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain sebelumnya. Terus kalau beliau itu wafat atau dibunuh, apakah kalian akan kembali ke agama yang sebelumnya? Itu ayat yang dikutip oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika beliau berkhutbah. Menurut sejarah, berkhutbah beliau itu di mimbar baginda Rasulullah di batas Raudhah yang ada di sebelah barat rumah baginda Rasul. Para jemaah, para pendengar dimanapun kalian berada, inilah tempatnya yang sampai sekarang masih diabadikan. Nah, Saqifah Bani Sa'idah, Sukaifat Bani Sa'idah, tempat di mana disinilah para sahabat bermusyawarah, dan pada akhirnya karena ada beberapa syarat ya, walaupun tidak spesifik, ada beberapa tanda bahwa Abu Bakar itu merupakan orang yang layak untuk menggantikan baginda Rasulullah sebagai khalifah. Salah satu tanda yaitu ketika beliau sudah benar-benar tidak bisa menjadi imam sholat di akhir-akhir hayat beliau di Masjidin Nabawi Madinah, maka beliau memerintahkannya untuk menggantikan imam kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, supaya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lah yang menjadi imam, menjadi pengganti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di akhir hayat beliau, ketika beliau sudah tidak bisa menjadi imam kembali di sekitar Masjidil Haram, maka beliau memerintahkannya Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam
walaupun itu sebenarnya bukan langsung perkataan beliau setelah aku wafat itu silakan khalifah itu akan diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Tidak, tapi itu ada interpretasi dari beberapa para sahabat bahwa yang layak menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar tidak langsung menawarkan dirinya untuk menjadi khalifah, tidak. Bahkan kata Abu Bakar, Umar lah yang layak menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Tapi pada akhirnya secara sepakat Abu Bakar Siddiq lah yang dilantik menjadi seorang khalifah di satu tempat yang ada di sebelah barat Masjidin Nabawi Madinah. Inilah tempatnya ya. Sekarang tidak ada bangunan, di sini hanya kayak taman, terus ada pohon-pohon, yang ada pohon kurma juga, ada pohon, terus ada kolamnya di sana dalam itu. Inilah Saqifah Bani Sa'idah. Disinilah para sahabat pribumi Madinah dan sahabat imigran berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah. Di sanalah para sahabat sekalian perubahan dari masa kenabian menjadi khalifah. Yang khalifah pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, min khulafair rasyidin, Saqifah Bani Sa'idah. Baru setelah dari Saqifah Bani Sa'idah ini, Abu Bakar terus menjadi imam di Masjidin Nabawi Madinah, dan di sanalah juga banyak para sahabat berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk melanjutkan pemerintahan di kota yang bermarkas pada saat itu, di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan itu terjadi pada tahun ke-11 Hijriah, ketika beliau Nabi kita Muhammad wafat, baru langsung diganti oleh Umar bin Khattab melalui musyawarah yang sebenarnya agak pelik juga di awalnya. Dan pada akhirnya Abu Bakar Siddiq juga berkata, "Nihnal umara wa antumul wuzara." Ini berbeda tuh di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau kami menjadi pemimpinnya, menjadi khalifah, maka kalian semua para sahabat pribumi Madinah merupakan menteri-menterinya, orang-orang yang akan selalu mensupport, akan selalu mendukung, dan orang-orang yang akan selalu mengambil bagian dalam pemerintahan ini, menjadi menteri. Dan para sahabat, dari sanalah bisa kita petik sejarah bahwa muhajirin, sahabat imigran itu memang terus menjadi khalifah, dan memang ditakdirkan terus menjadi khalifah. Setelah Rasulullah wafat, diganti muhajirin, imigran, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar wafat, diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau juga bukan Ansar, bukan pribumi Madinah, tapi imigran dari Mekah. Umar wafat, diganti oleh Utsman ibni Affan. Beliau juga bukan pribumi Madinah, bukan Ansar, tapi imigran dari Mekah, yang tempat lahirnya beliau itu di Taif. Beliau wafat juga tidak langsung diganti oleh sahabat Ansar, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajah. Beliau juga orang muhajirin dari kota Mekkah Al-Mukarramah. Masya Allah.
Ini bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa sahabat Ansor memang sahabat pribumi Madinah adalah orang-orang yang selalu membantu perjuangan baginda Rasulullah, membantu perjuangan Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat yang lain. Mereka tidak haus jabatan. Mereka terus mensupport, terus menolong. Yang notabene para sahabat-sahabat itu adalah pendatang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, bisa kita lihat bagaimana sahabat Ansar menerima apa yang telah menjadi kesepakatan para sahabat pada saat itu. Mereka tidak memaksakan kehendak untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin, tapi membiarkan pendatang muhajirin dari Mekah yang layak menjadi pemimpin setelah baginda Rasulullah. Disinilah Sakifah Bani Sa'idah yang menjadi saksi sejarah, dilantiknya menjadi seorang Abu Bakar Siddiq, dilantik menjadi seorang khalifah setelah baginda Rasulullah. Dan disinilah juga menjadi saksi. Disinilah di Sakifah Bani Sa'idah inilah perubahan dari masa kenabian menjadi masa khilafah yang terkenal dengan Khulafaur Rasyidin. Tempat ini ada di sebelah barat Masjidin Nabawi Madinah yang sampai sekarang masih dipagar. Jadi tidak semua bisa masuk, dan ada di sebelah Hotel Movemfik. Itu di belakang kita Hotel Movemfik Madinah Al-Munawwarah. Demikian ya para sahabat, semoga kalian sehat-sehat terus. Untuk kali ini sekian dulu ya. Nanti akan dilanjut tempat-tempat berikutnya yang ada di kota Madinah ataupun Makkah Al-Mukarramah. Dan semoga kalian sehat terus lancar rezekinya, lancar usahanya, berkah, dan semoga secepatnya Allah mampukan kalian semua untuk datang ke Mekah dan Madinah dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, mengunjungi tempat-tempat yang ada hubungannya dengan sejarah Islam. Demikian, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.